apa itu idealisme? Pasti di kepala kita langsung kepikiran orang-orang yang punya prinsip teguh, nggak mau kompromi, atau maunya semua serba sempurna. Kayak, dia idealis banget sih. Nah, itu adalah pemahaman yang umum banget di masyarakat. Tapi, sebenarnya ada satu makna lagi dari kata ini yang mungkin jarang kita tahu, yaitu dari kacamata filsafat. Bayangin deh, hidup kita ini kayak main game. Kalau kita main game, pasti ada karakter, ada dunia, ada misi, dan ada objek-objek lain kan? Nah, di dalam game itu, semua yang kita lihat, sentuh, dan dengar itu kan cuma data dan kode program aja. Semua itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu si programmer atau developer. Nah, idealisme filsafat itu kurang lebih mirip kayak gini. Menurut pandangan ini, realitas yang kita anggap nyata di dunia ini, yang bisa kita lihat, sentuh, dan rasakan, itu sebenarnya cuma kayak ide atau pikiran yang ada di dalam jiwa kita. Ini bukan berarti dunia ini bohong ya, tapi intinya, realitas itu bukan sesuatu yang ada di luar sana secara fisik, melainkan sesuatu yang sifatnya mental. Jadi, kalau menurut pandangan ini, yang paling nyata itu bukan meja, kursi, atau pohon, tapi ide atau pikiran kita tentang meja, kursi, dan pohon itu. Konsep ini sebenarnya udah lama banget loh. Ada beberapa jagoan filsafat yang punya pandangan serupa. Bayangin, ada sebuah cetakan kue. Cetakan ini bentuknya bulat sempurna. Nah, semua kue kering yang dibuat dari cetakan itu, mungkin ada yang bentuknya kurang sempurna, ada yang pinggirnya retak, atau ada yang gosong. Tapi, kue-kue itu ada karena ada cetakan yang sempurna tadi kan? Nah, menurut Plato, dunia ini mirip kayak kue-kue yang gak sempurna itu. Sementara itu, cetakan yang sempurna itu adalah yang dia sebut sebagai forms atau ide. Jadi, semua benda yang kita lihat di dunia ini hanyalah tiruan dari versi yang paling sempurna yang ada di dunia ide. Pernah nggak sih kamu mikir, jangan-jangan semua yang aku lihat ini cuma mimpi ya? Nah, Descartes ini mikir keras banget tentang hal itu. Dia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya hal yang dia yakin 100% ada, itu adalah dirinya sendiri yang sedang berpikir. Makanya, dia terkenal dengan ungkapan cogito ergo sum, yang artinya, aku berpikir, maka aku ada. Jadi, buat dia, kesadaran dan pikiran itu adalah sumber dari segala pengetahuan yang pasti. Berkeley ini lebih ekstrim lagi. Dia bilang, esse est percipi, yang artinya, ada adalah di persepsi. Apa maksudnya? Secara simpel, persepsi itu adalah proses kita menginterpretasi dan memahami apa yang ada di sekitar kita lewat panca indera. Kita melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasa. Semua data dari panca indera ini diolah di otak kita dan hasilnya adalah persepsi. Menurut Berkeley, suatu benda itu nggak punya keberadaan mandiri di luar pikiran. Apel yang kamu lihat itu nggak punya keberadaan di luar kamu yang sedang melihatnya. Satu-satunya bukti bahwa apel itu ada, ya karena kamu atau entitas lain sedang mempersepsinya. Jadi, apel itu cuma ada sebagai sebuah ide atau kumpulan sensasi di dalam pikiran yang mempersepsinya. Terus kalau apel itu cuma ada pas kita lihat, gimana kalau kita nggak ada di kamar? Apakah apelnya hilang? Nah, disinilah peran Tuhan dalam pemikiran Berkeley. Dia bilang, benda-benda itu nggak hilang karena selalu ada yang mempersepsinya. Dan yang mempersepsi terus-menerus itu adalah Tuhan. Jadi, apel di meja itu tetap ada karena Tuhan selalu melihatnya meskipun kita udah nggak ada di kamar. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau idealisme itu punya dua makna yang beda banget. Satu, yang sering kita pakai sehari-hari tentang prinsip dan cita-cita tinggi. Dua, makna dari filsafat yang bilang kalau realitas itu dasarnya adalah ide atau pikiran. Lalu, mana yang benar? Dua-duanya benar kok. Bahasa itu dinamis bro. Seringkali sebuah kata bisa punya arti baru karena sering digunakan oleh banyak orang. Jadi intinya gini, ketika kita ketemu sama orang yang punya pemahaman beda, nggak perlu langsung ngegas atau sok paling pinter. Karena tujuan utama bahasa itu kan buat komunikasi, bukan buat adu argumen atau ngerasa paling benar. Idealnya, semakin banyak kita tahu, harusnya kita makin rendah hati. Karena ilmu itu tujuannya buat ningkatin kebijaksanaan, bukan buat ningkatin ego.
Kutipan Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki pemuda, mengandung makna yang sangat dalam. Ini bukanlah sekedar ungkapan puitis, melainkan sebuah analisis tajam terhadap psikologi dan peran pemuda dalam masyarakat. Mari kita bongkar maknanya dari berbagai sudut pandang. Saat masih muda, beban hidup kita jauh lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Kita belum terbebani oleh tanggung jawab finansial yang mendesak seperti cicilan rumah, biaya sekolah anak, atau tagihan bulanan. Kebebasan ini memberikan ruang mental yang luas, sebuah kemewahan untuk memikirkan hal-hal besar seperti keadilan, kebenaran, dan masa depan bangsa, tanpa harus berkompromi dengan tuntutan materi. Idealisme pada fase ini belum terkontaminasi oleh pragmatisme kehidupan yang seringkali memaksa kita untuk mengesampingkan prinsip demi bertahan hidup. Pemuda memiliki energi fisik dan mental yang melimpah. Mereka tidak takut mengambil resiko, mencoba hal baru, dan menentang status quo. Idealisme mereka adalah motor dari keberanian ini. Mereka percaya bahwa perubahan itu mungkin dan layak diperjuangkan, bahkan jika harus menghadapi tantangan besar. Berbeda dengan orang dewasa yang mungkin sudah terlalu lelah atau skeptis terhadap perubahan radikal. Contoh nyata bisa dilihat dari gerakan reformasi 1998 di Indonesia, di mana mahasiswa menjadi garda terdepan dalam menuntut perubahan politik besar. Seiring berjalannya waktu, orang dewasa cenderung mencari zona nyaman, stabilitas, dan kemapanan. Idealisme seringkali tergerus oleh kebutuhan untuk bertahan hidup atau mempertahankan apa yang sudah dimiliki. Bagi pemuda, kemapanan bukanlah prioritas utama. Mereka justru melihat dunia dengan mata yang kritis dan ingin membentuknya sesuai dengan idealnya, bukan sekedar menerima apa adanya. Mereka adalah pemimpin yang gelisah, yang tidak puas dengan kondisi yang ada dan berani membayangkan dunia yang lebih baik. Idealisme adalah tentang keyakinan pada nilai-nilai luhur seperti keadilan dan kesetaraan. Tan Malaka menyebutnya kemewahan, karena idealisme tidak bisa dibeli dengan uang atau ditukar dengan kekuasaan. Ini adalah modal spiritual dan moral yang murni yang menjadi senjata paling ampuh bagi pemuda untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Ini adalah kompas moral yang membimbing tindakan mereka. Mengapa Tan Malaka tidak menyebut keberanian, kecerdasan, atau semangat sebagai kemewahan terakhir? Karena menurutnya semua itu adalah manifestasi dari idealisme. Keberanian tanpa idealisme bisa menjadi kenekatan tanpa arah. Kecerdasan tanpa idealisme bisa jadi alat untuk menindas. Semangat tanpa idealisme hanyalah euforia sesaat. Idealisme adalah fondasi. Ia memberi arah, tujuan, dan makna pada semua kualitas lain yang dimiliki pemuda. Tanpa idealisme, semua potensi itu bisa salah arah atau bahkan merusak. Idealisme memotivasi mereka untuk berjuang demi kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi apakah idealisme hanya milik mereka yang memiliki privilege? Apakah anak muda yang sudah memikul tanggung jawab besar, yang berada di garis kemiskinan, tidak bisa menjadi idealis? Tentu saja tidak. Itu adalah pemikiran yang keliru dan tak adil. Mereka yang memikul tanggung jawab besar dari kecil, merekalah idealis sejati. Idealisme mereka tidak hanya sebatas teori, melainkan berwujud pada hal-hal yang konkret. Idealisme mereka adalah keyakinan bahwa mereka bisa keluar dari garis kemiskinan. Idealisme mereka ada di setiap tetes keringat yang menetes saat bekerja keras. Idealisme mereka ada di setiap jam malam yang dihabiskan untuk belajar setelah bekerja seharian. Idealisme mereka adalah mimpi untuk bisa makan 3 kali sehari, untuk bisa sekolah hingga lulus, atau untuk bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Idealisme yang tumbuh dari kemiskinan dan kesulitan itu justru memiliki kekuatan yang luar biasa. Fondasinya tidak dibangun dari teori-teori filsafat, melainkan dari pengalaman nyata dan penderitaan. Ini membuatnya lebih tangguh dan otentik. Jadi, jika ada yang mengatakan idealisme adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang punya privilege, jangan pernah percaya. Idealisme yang sesungguhnya adalah nyala api yang terus membara di tengah badai kehidupan yang paling keras sekalipun. Idealisme bukan kemewahan, melainkan kekuatan yang menggerakkan kita untuk mengubah takdir sendiri.